Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kafifa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ingin sedikit membahas mengenai langkah pemberantasan korupsi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu pengertian pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya 3 strategi harus dilakukan secara bersamaan. Nah, ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap akibat adanya pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat, KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Strategi yang kedua ada perbaikan sistem. Nah, banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan perbaikan sistem. Misalnya, yang pertama mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan KPK menerima pelaporan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan juga gratifikasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Strategi yang ketiga adalah melakukan edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya untuk mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga masyarakat usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, dan dimulai saat ini juga, bukan nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.